tidak mau membiasakan diri melakukan presentasi. Jadi rentetannya banyak, sehingga beda orang sukses di NASA dan tidak itu sebenarnya itu sejak awal itu sebenarnya sudah kelihatan. Ya, ini bakal sukses dengan cepat, ini bakal sukses dengan lambat, itu juga ya kelihatan dari semangat belajarnya. Ya, walaupun mereka tidak punya pendidikan tinggi, tapi kalau punya semangat belajar itu luar biasa, ya momentumnya itu akan lebih cepat tercipta. Ya, kan banyak saya lihat juga mereka yang memiliki sponsor yang kaki-kaki yang banyak, ya punya probabilitas memiliki 3, 4, 5 kaki yang jalan. Tapi kalau dia hanya memiliki 3 kaki saja, ya 1, 2 yang jalan aja sudah luar biasa. Nah, itu yang penting dipahami ya teman-teman ya. Jadi ya pekerjaan, ya kecuali kalau teman-teman memang tidak berkeinginan untuk sukses di bisnis NASA, ikut bisnis NASA-nya sekedar untuk pakai produk, ikut di NASA hanya karena seneng komunitasnya saja, ya nggak masalah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau memang Anda ingin sukses seperti para leader-leader yang lain, kemudian tetap memelihara momentum Anda, ya sudah, lakukan kewajiban aktivitas distributor inti itu ya. Karena tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pekerjaan Anda adalah melakukan presentasi. Nah, ketika di awal ya mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di bisnis ini yang penting itu punya semangat. Yang penting punya semangat untuk mau belajar ya. Mungkin Anda belajarnya itu butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, no problem. Masing-masing orang itu punya momen-momen sendiri, punya waktu-waktu tersendiri, punya kapasitas yang tidak sama. Tapi yang terpenting itu adalah kemauan belajarnya, belajar presentasi. Nah, punya target untuk bulan kedua semenjak bergabung, Anda sudah fight untuk melakukan presentasi, istilahnya uji nyali di lapangan. Toh sebenarnya Anda itu kan sebenarnya menang memilih ya kalau Anda melakukan presentasi. Mau tiap hari boleh ya kalau seminggu sekali momentumnya kurang ya ibarat seperti roket itu ya, ketika meluncur dia itu untuk melawan gravitasi bumi, dia menghabiskan 2/3 bahan bakar. Begitu dia terlepas dari gravitasi bumi masuk ke orbit, ya tidak akan banyak membutuhkan energi. Maka teman-teman yang baru bergabung di bisnis ini, energi Anda fokuskan untuk latihan presentasi ya, dan uji mental. Sebenarnya bukan uji mental ya, tapi hanya masalah membiasakan aja ya. Buatlah perencanaan, misalkan baik untuk diri Anda sendiri maupun mungkin bagi para upline yang memang kaki-kakinya sudah berkembang, berjalan, ya berarti kan ada tugas untuk mendampingi downline ya. Buat target mereka merekrut 5 orang dalam waktu maksimal 1 bulan, merekrut 10 orang dalam waktu maksimal 2 bulan, merekrut 20 orang dalam waktu maksimal 4 bulan, merekrut 30 orang dalam waktu maksimal 6 bulan. Dengan Anda punya banyak frontline di awal, teman-teman selalu punya banyak pilihan di mana saya harus bekerja ya, sehingga problem-problem dolen-dolen saya nggak mau datang di pertemuan itu terpecahkan, karena itu hanya masalah hukum rata-rata. Sulit membayangkan Anda akan gagal jika Anda mampu merekrut 30 dalam 6 bulan, karena Anda sudah dapat momentumnya, punya keberaniannya, teruji di lapangan, pasti daftar namanya banyak, keseriusan Anda teruji. Jadi di sini Anda akan menang memilih di kaki mana Anda akan bekerja,
dan dengan siapa Anda akan bekerja lebih efektif. Tapi kalau teman-teman hanya mensponsor 5 orang dan mengharap 5-5-nya jalan, ya jangan protes jika bisnis Anda ini belum jalan dan penghasilannya masih kecil jika Anda belum merekrut sebanyak itu. Aneh kalau Anda baru merekrut 5 orang dan berharap memiliki passive income. Itu namanya melawan angka. Kenapa? Jangan melawan angka, karena angka itu tidak pernah bohong. Dengan kuantitas, dengan jumlah frekuensi yang lebih sering, Anda akan lebih semangat, dan di situ Anda akan menemukan kualitas. Oke, teman-teman, saya kira tidak harus panjang lebar ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa lebih memahamkan teman-teman semua bahwa sebenarnya menjalankan bisnis ini tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Jadi jangan sampai Anda itu heran sama orang itu kok bisa sukses ya, kenapa ya, itu kok bisa cepat, kenapa ya. Ya karena mereka melakukan hukum-hukum kesuksesan menjalankan bisnis ini. Mereka melakukan hukum kuantitas, pasti akan menemukan kualitas. Kuantitas akan meningkatkan probabilitas. Dari probabilitas itu Anda akan menemukan semakin banyak orang-orang yang berkualitas. Dari pengalaman Anda melakukan presentasi untuk membangun frontline Anda sendiri, berarti Anda punya bekal untuk membantu dolen-dolen Anda melakukan duplikasi seperti apa yang Anda lakukan. Karena tanpa kehadiran seorang leader yang memiliki kemampuan dalam melakukan presentasi, pengalaman dalam melakukan presentasi, ya dolen-dolen itu juga akan terhambat. Ya, makanya di sini sebenarnya sukses dan tidaknya sebuah tim, sebuah jaringan network marketing itu ya hampir 80% tergantung dari seorang leader. Siapa leader itu? Ya Anda. Ya, jangan sampai Anda sendiri juga kebingungan menjalankan bisnis NASA, tidak pernah mencapai momentum-momentumnya. Lalu biasanya lebih mudah tergoda dengan bisnis-bisnis di luaran sana. Ya, ini lebih bagus kah? Ini lebih baik kah? Ini lebih ini kah? Lah, lebih gini kah? Padahal sebenarnya kalau Anda amati di NASA ini kan, kalau diibaratkan satu produk itu satu multi level gitu ya. Kan di NASA itu kan jadi gabungan multi level ya, multi level Lakoko, multi level Moreskin, multi level Herbal Tama, multi level pupuk, multi level macam-macam kan, jadi gabung jadi satu. Nah, daripada Anda pindah-pindah ke perusahaan A, perusahaan B, mbak sudah hari bulan ini Anda menjalankan multi level Lakoko, bulan berikutnya menjalankan multi level Moreskin, bulan berikutnya menjalankan multi level Herbal Tama, bulan berikutnya Anda menjalankan multi level pupuk gitu kan. Masih dalam satu rangkaian M-plan, sehingga tidak akan membuat Anda itu memulai dari nol. Ya, kalau teman-teman mau berpikir secara cerdas ya, karena NASA sudah terbukti 22 tahun mencetak dan melahirkan ya orang-orang yang sukses luar biasa. Jangan hanya karena pandemi, omset sedang turun, itu sudah seakan-akan itu Anda tidak punya daya. Kemudian ini ya, namanya bisnis naik turun ya hal yang wajar ya, mau konvensional multi level sama aja ya. Kalau kita punya persepsi itu akan menutup kemungkinan kesempatan yang lebih besar lagi. Dan bagi teman-teman yang masih fight di bisnis ini, ya anggap aja tahun-tahun ini pandemi menuju ke tahun 2023 ini jalannya, kalau ibarat ibarat lomba Formula One itu ya, itu
rutenya itu pas banyak tikungan. Nah, kalau Anda cerdas, maka kesempatan Anda untuk menyalip orang di tikungan. Di saat daerah A, daerah B, stokus A, stokus B tidak terlalu intensif mengadakan pelatihan, mengembangkan bisnis NASA, ya berarti Anda punya kesempatan untuk meraih pasar mereka. Begitu aja kita berpikir tentang market, karena 20 tahun NASA sudah membuktikan produknya diterima oleh masyarakat. Tinggal masalah persepsi kita melihat peluang bisnis ini ke depannya. Saya kira itu aja ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Insya Allah nanti saya usahakan setiap minggu kita akan memberikan topik-topik yang ya sebenarnya sih bukan hal yang baru, topik-topik yang lama-lama ya, tapi kan kadang-kadang sering hal-hal yang sederhana tapi justru sering dilupakan oleh para distributor. Demikian teman-teman, terima kasih, semangat pagi dan sukses selalu untuk Anda. Go Crown Diamond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.